Mobil hitam nan mewah itu berhenti tepat di depan tangga teras rumah. Seorang lelaki berjas hitam yang sebagai supir membukakan pintu penumpang belakang. Hingga turunlah lelaki paruh baya dan tampan bersetelan kantor rapih. Begitu dia melangkahkan kaki menaiki anak tangga teras, Joseph langsung disambut oleh para pelayan dan para pengawal yang menundukkan badan sebagai hormat. Mereka berjajar di teras. "Selamat datang, Tuan," sapa Leon menundukkan bahu sebagai salam. Joseph hanya bergumam menyahuti sambil melangkah melewati sekumpulan para pelayan begitu saja dan diikuti oleh si Leon. "Di mana putriku?" Joseph bertanya di sela langkah kakinya menyusuri lorong panjang. "Sejak pagi sampai sekarang, Nona masih berdiam diri di dalam kamar." Mendengar hal itu, alis Joseph terangkat sebelah melirik ke sudut mata pada lelaki yang satu langkah di belakangnya. "Apa terjadi sesuatu saat aku tak ada di rumah?" Sebenarnya Nona bersikap begitu sejak pertemuannya dengan Tuan Muda Adirga tadi pagi. Seketika langkah kaki Joseph terhenti. Dia sedikit membalikkan badan melirik tajam pada lelaki yang berwajah tanpa ekspresi itu. "Apa peringatanku masih kurang? Siapa yang mengizinkan bocah itu masuk ke gedung ini, ha?" Pandangan Leon menunduk namun tak mengubah sebersit pun raut wajahnya. "Saya minta maaf karena kurang memperhatikan penjagaan di gedung ini." Hembusan napas kasar Joseph memijat pangkal hidung. "Lalu, apa yang dia lakukan pada putriku sampai membuat putriku tidak mau keluar dari kamarnya?" Itu kali ini sorot mata Leon ada setitik keraguan untuk menyampaikan fakta yang didengar dari pelayan pribadinya Rika. "Sepertinya Nona sudah mengetahui masa lalu hubungan Nona Rika dengan Tuan Muda Adirga." "Hah?" Joseph sempat terbelalak, lalu sedetik kemudian kedua mata itu menyipit dan terdiam sejenak, tampak sedang termenung berpikir. Baguslah." Seringayan terulas di bibir Joseph dan manggut-manggut kecil. "Aku harus bertemu dengan putriku." Leon menatap dalam diam yang sudah bisa menebak akan isi pikiran dari tuannya. "Tuan, apa Anda berniat?" "Yah, pada akhirnya dia juga harus tahu," kata Joseph kembali berbalik dan melanjutkan melangkahkan kaki dibuntuti oleh si Leon dari belakang. Sementara di sisi lain, di dalam kamar luas itu, Rika tampak sedang rebahan di atas kasur. Pandangan dia lurus ke depan. Pada langit-langit kamar terlihat bengong sedang memikirkan kembali soal pembicaranya dengan si Alex. "Aku tak menyangka reaksi dia akan seperti itu." Rika menggerakkan tubuh mengganti posisi menjadi menyamping dengan sebelah tangan terlipat menjadi bantalan kepala. "Apa benar ya? Dia memiliki hubungan seperti itu dengan saudari kembaranku? Dan juga, apa dia melihatku karena teringat saudariku, sehingga berbuat baik terus padaku?" Senyuman pahit terulas di bibir tipis Rika, terbayang lagi raut wajah Alex yang tertegun saat ditanyai olehnya tadi pagi. "Kayaknya semua pertanyaanku sudah terjawab jelas deh." "Kamu bodoh, Rick. Sejak awal dia melihatmu sebagai orang lain, makanya dia bisa berbuat baik begitu." Lagi-lagi sebersit senyuman perih terulas di bibir gadis itu, merasakan nyeri berdenyut di lubuk hatinya. Dia mengepalkan tangan di depan dada merasakan debaran di jantungnya. Benar-benar bodoh. Padahal aku mulai menyukainya. Suara ketukan di pintu membuyarkan suasana sedih itu. Rika melirik ke arah pintu tanpa beranjak dari posisinya. "Siapa?" "Ini Papa, Hani." Mendengar suara yang sangat dikenalinya, segera Rika mengusap sudut mata yang sedikit berair. "Masuk, Pa." Pintu kamar itu pun terbuka dan masuklah Joseph ke dalam. Rika bangkit dari tiduran beralih posisi menjadi duduk di atas ranjang. "Papa sudah pulang?" Joseph berjalan mendekati ranjang di mana anak gadisnya berada. "Dan aku mencari putriku, namun katanya dia berdiam diri terus di dalam kamar." Kepala Rika tertekuk. "Maaf, Pa, aku tidak datang menyambutmu." Joseph mendudukkan diri di sisi kasur. "Hani," dan dengan lembut dia meraih dagu Rika lalu menggerakkannya sehingga pandangan gadis itu terangkat menatap ke arahnya. "Ada apa?"
ceritakanlah pada papa." "Sepertinya percuma aku bertanya padanya juga. Papa kan selalu menghindar setiap kali aku membahas soal nikah Mala." Kembali pandangan Rika menunduk menghindari bersitatap. "Hei, Hani." Joseph sedikit menggerakkan lagi dagu anak gadisnya yang masih diapit oleh jemari tangannya itu, sehingga kembali pandangan mereka saling bertemu tatap. "Katakanlah, jika kamu diam saja begini, Papa akan sangat cemas." Melihat sorot mata sayu dan hangat tersirat kekhawatiran dari sang ayah, hati Rika terenyuh tak tega yang akhirnya menghela napas pelan dan mengalah. "Baiklah, tapi Papa harus janji dulu akan menjawab semua pertanyaan yang akan aku tanyakan," kata Rika sambil menggerakkan kepala sehingga pegangan Joseph di dagunya terlepas. "Jika itu untuk kebaikanmu, Papa akan menjawabnya." Rika tersenyum. "Sudah janji ya? Jadi Papa harus jawab, jangan mengelak lagi." Anggukan kepala Joseph tersenyum seraya mengusap kuncup rambut anak gadisnya. Setelah berdehem sejenak, raut wajah Rika berubah serius dan menatap netera kehijauan sang ayah. "Pah, sebenarnya di mana nikah Mala?" Pertanyaan tersebut sontak membuat Joseph tertegun, sehingga dalam sepersekian detik menciptakan keheningan di antara mereka berdua yang saling tatap menatap dalam diam. Hembusan napas pelan Joseph seraya membuang muka. "Pah, Papa sudah janji akan menjawab pertanyaanku. Jadi katakan, di mana saudari kembarku?" desak Rika memegang punggung tangan ayahnya. Joseph kembali menatap wajah gadis di hadapannya itu. "Hani." Suara dia terdengar berat seraya tangannya terulur menyentuh sisi wajah Rika. Seiring sorot matanya berubah sendu terkandung kesedihan dan keperihan mendalam yang selama ini tertumpuk di lubuk hatinya. "Sebenarnya saudarimu sudah tiada di dunia ini." Bagai tersambar petir di siang bolong, Rika tampak sok terpaku membeku tak bisa berkata apa-apa lagi. Meninggal? Dia sudah tidak ada." Kedua mata Rika memerah seiring air mata mulai beranak pinak hingga mengalir di kedua matanya membasahi pipi. Tidak mungkin." Dia meremas kain spray merasakan gejolak perasaan marah, sedih, kecewa, rindu bercampur menjadi satu. Hani, tenanglah Hani." Joseph langsung merangkul memeluk gadis yang sudah menangis histeris itu. Dia memberi usapan di rambut Rika walau dirinya pun sama-sama sedang merasakan kesedihan yang sama. "Ini gak mungkin. Papa bohong kan? Papa bilang jika aku ikut, aku akan bertemu dengan saudariku. Dia hanya tidak mau bertemu denganku kan? Iya kan?" Ocehan Rika disela tangisannya yang semakin menjadi. "Hani, Papa tidak akan pernah membohongimu," kata Joseph membuat perasaan Rika bertambah nyeri bergejolak oleh luapan emosi kesedihan dan keterkejutan. Tidak, aku ingin bertemu dengannya, Pak. Jangan membohongiku seperti ini. Aku ingin bertemu dengannya." Merasakan perih yang amat sangat saat mendengar tangisan dari anak gadisnya, Joseph memeluk erat gadis itu dan memberi usapan di punggung mencoba menenangkan. "Maafkan Papa, Hani. Maafkan Papa tak memberitahumu lebih awal." Rika masih menangis telah hanyut dalam perasaan tanpa mendengarkan lagi ucapan ayahnya. Di teras luar balkon kamar, Alex yang semula berniat menyelinap masuk ke dalam kamar gadis itu untuk menjelaskan persoalan pagi, dia malah harus menyaksikan adegan di dalam sana yang membuat perasaan dia ikut berdenyut perih mendengar tangisan pilu dari gadis pujaannya. Ingin rasanya dia menerobos masuk ke dalam untuk memeluk Rika yang sedang menangis kejer itu. Namun apalah daya, karena dia telah keduluan oleh musuh yang akan menjadi mertuanya nanti. "Sepertinya aku datang di waktu yang kurang tepat," gumam Alex sembari memakai kembali tudung hoodie dan memanjat tembok pagar pembatas, lalu melompat turun hingga mendarat mulus dan pelan di ubin teras. "Rupanya ada lagi." Suara lelaki terdengar berat dan tajam menghentikan pergerakan Alex yang akan berbalik melangkah. Dia menoleh melihat orang yang bersuara tadi. "Kau? Anda benar-benar tidak berubah, Tuan Muda Adirega," ucap Leon dengan tatapan sinis.
Tatapan Alex menajam seiring rahang tegasnya mengeras. Bukan urusanmu. Yang Anda kunjungi barusan adalah kamar Tuan Putri dari Tuan saya. Apa itu masih bukan urusan saya? Decih Alex dan berbalik melengos hendak pergi. Jauhi Nona Rikanza. Ucapan Leon itu seketika menghentikan pergerakan Alex lagi. Sampai membeku di tempat. Tatapan awas Leon menyorot tajam pada punggung Alex yang terdiam mematung mengepalkan tangan itu. Terlihat jelas si Alex sedang menahan emosinya. Saya tidak tahu kenapa Tuan sampai mengizinkan mantan tunangan mendiang putrinya itu datang kemari. Tapi yang pasti, Tuan juga tidak akan tinggal diam jika tamu sepertinya berniat memangsa putri yang tinggal satu-satunya lagi. Gemertakan gigi Alex yang menekan panas bergejolak dalam dada mencoba tetap sabar dan sadar. Tanpa menjawab sepatah kata pun dia melangkah pergi meninggalkan lelaki itu begitu saja.